Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam mempresentasikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 6 yang beranggotakan saya sendiri Eduardo, dari Sanjaya dan Eja Prasetyo. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Siapa yang mau baca ini? Pertama, Ya, betul. Ya, Ko. Eja Prasetyo. Eja Prasetyo, pada Eja Prasetyo saya persilakan. Baiklah, terima kasih saudara Edo. Di sini pada poin 6.0.2, what will I learn to do in this module, yaitu apa yang akan saya pelajari dalam modul ini. Yang pertama di sini ada modul title, yaitu Either Channel. Dengan modul objektif atau tujuan modul memecahkan masalah Ether Channel pada tautan yang dialihkan. Di sini ada topik title yang pertama, Ether Channel Operation, dengan topik objektif menjelaskan teknologi Ether Channel. Lalu yang topik title kedua, Configure Ether Channel, dengan topik objektif mengkonfigurasi Ether Channel. Lalu topik title ketiga atau yang terakhir, verifikasi dan memecahkan masalah Ether Channel, dengan topik objektif memecahkan masalah Ether Channel. Selanjutnya pada poin 6.1.1, di sini ada link aggregation. Link aggregation. There are scenarios in which more bandwidth or redundancy between devices is needed than what can be provided by a single link. Ada beberapa skenario yang membutuhkan bandwidth atau redundansi lebih besar antar perangkat daripada yang dapat disediakan oleh satu tautan. Beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, spanning tree protocol atau STP yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch Cisco secara default akan memblokir tautan redundan untuk mencegah loop switching, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diperlukan teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan redundan antara perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Teknologi tersebut dikenal sebagai Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan. Teknologi ini digunakan untuk menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan lebar pita, dan redundansi antara saklar, router, dan server. Teknologi Ether Channel memungkinkan penggabungan sejumlah tautan fisik antara berbagai saklar untuk meningkatkan kecepatan keseluruhan komunikasi antar saklar. Lalu berikutnya pada poin 6.1.3, di sini ada advantage of Ether Channel, yaitu keuntungan Ether Channel. Teknologi Ether Channel memiliki banyak keunggulan, termasuk yang berikut ini. Sebagian besar tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antarmuka Ether Channel dan bukan pada tiap port individual, sehingga menjamin konsistensi konfigurasi pada seluruh tautan. Ether Channel mengandalkan port switch yang sudah ada, tidak perlu mengupgrade link ke koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Penyeimbangan beban terjadi antara tautan yang merupakan bagian dari Ether Channel yang sama, bergantung pada platform perangkat keras atau beberapa metode penyeimbang beban dapat diterapkan. Metode ini mencakup penyeimbangan
beban MAC sumber dan MAC tujuan, atau penyeimbangan beban IP sumber dan IP tujuan di seluruh tautan fisik. Header channel menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu tautan logis. Ketika beberapa bundle header channel ada di antara dua saklar, STP dapat memblokir salah satu bundle untuk mencegah loop peralihan. Ketika STP memblokir salah satu tautan redundan, maka STP memblokir seluruh header channel. Ini memblokir semua port yang termasuk dalam tautan header channel tersebut. Ketika hanya ada satu tautan header channel, semua tautan fisik di header channel aktif karena STP hanya melihat satu tautan logis. Header channel menyediakan redundansi karena keseluruhan tautan dilihat sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu tautan fisik dalam saluran tidak menciptakan perubahan dalam topologi. Oleh karena itu, perhitungan ulang spanning tree tidak diperlukan, dengan asumsi setidaknya ada satu tautan fisik Ethernet yang tetap berfungsi, bahkan jika throughput keseluruhannya menurun karena hilangnya tautan dalam header channel. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry Sanjaya. Untuk Saudara Ferry, dipersilahkan. Terima kasih Jakatio. Selanjutnya saya akan ke titik 6.1.8 tentang LACP operation. Di sini maksudnya adalah operasi LACP. LACP is part of an IEEE specification 823 AD that allows several physical ports to be bundled to form a single logical channel. LACP allow a switch to negotiate an automatic bundle by sending LACP packet to the other switch. Maksudnya adalah LACP merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 823 AD yang memungkinkan beberapa port fisik digabungkan untuk membantu satu saluran logis. LACP memungkinkan saklar untuk menegosiasi penggabungan otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke saklar lainnya. Nah, di bawah ini ada LACP providers the same negotiation benefits as PAGP. LACP helps create the Ether channel link by determining the configuration of each site and making sure that they are compatible so that the Ether channel link can be enabled when needed. The modus of LACP are of follows. Maksudnya, LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. LACP membantu menciptakan tautan Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing pihak dan memastikan bahwa keduanya kompatibel sehingga tautan Ether channel dapat diaktifkan. Nah, di bawah ini mode untuk LACP adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada on atau active. Yang aktif ini, mode ini memaksa antarmuka untuk menyalurkan tanpa LACP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif dan bertukar paket LACP. Selanjutnya ada LACP aktif atau LACP aktif. Mode LACP ini menempatkan pelabuhan dalam status negosiasi aktif. Selanjutnya ada LACP pasif atau LACP pasif. Mode LACP ini menempatkan port dalam status negosiasi pasif. Selanjutnya 6.1.9 ad, 6.2.1 ada configuration guidelines atau pedoman konfigurasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Ether channel,
Nah, topik ini juga menjelaskan cara mengkonfigurasinya. Yang pertama ada Ether Channel Support atau dukungan Ether Channel, yaitu tentang semua antarmuka Ethernet harus mendukung Ether Channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus berdekatan secara fisik. Yang kedua ada Speed and Duplex atau kecepatan dan duplex, yaitu konfigurasi semua antarmuka dalam Ether Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Selanjutnya ada VLAN match atau pengocokan VLAN, yaitu semua antarmuka dalam bundle Ether Channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai terang atau ditunjukkan dalam gambar. Selanjutnya ada range of VLANs atau rentang VLAN. Ether Channel ini mendukung rentang VLAN yang diinginkan yang sama semua antarmuka dalam Ether Channel yang terhubung jika rentang VLAN yang diinginkan tidak sama. Antarmuka tidak membentuk Ether Channel, bahkan saat diatur ke mode otomatis dan diinginkan atau auto atau dereachable. Selanjutnya 6.2.2. Nah, ini adalah contoh konfigurasi LACP. Selanjutnya, nah 6.3.2 ini tentang Common Issues with Ether Channel Configuration atau masalah umum dengan konfigurasi Ether Channel. Nah, di bawah ini penjelasannya, semua antarmuka dalam Ether Channel harus memiliki konfigurasi kecepatan dalam mode duplex yang sama. VLAN asli yang asli dan yang diizinkan pada jalur utama dan VLAN pada port akses, yaitu memastikan konfigurasi ini secara signifikan mengurangi masalah jaringan yang terkait dengan Ether Channel. Nah, masalah umum Ether Channel meliputi sebagai berikut, yaitu yang ada di bawah ini. Yang pertama ini, maksudnya port yang ditetapkan dalam Ether Channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai terang. Selanjutnya ada trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether Channel, tetapi tidak semuanya. Selanjutnya ada jika rentang VLAN yang diinginkan tidak sama, port tidak membentuk Ether Channel meskipun PAGP diatur ke dalam mode otomatis atau yang diinginkan. Selanjutnya ada opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LACP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether Channel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Pada Eduardo saya persilakan. Terima kasih pada Perisnya ya. Selanjutnya pada 63.3 itu memberikan contoh pemecahan masalah Ether Channel. Nah, pada gambar ini itu adalah contohnya untuk langkah-langkah kita memberikan pemecahan masalah pada Ether Channel. Yang pertama itu kita melihat informasi ringkasan Ether Channel. Bawahnya aja. Yang itu. Nah, yang pertama kita melihat informasi ringkasan Ether Channel dengan perintah show Ether Channel summary. Ini mengidentifikasikan bahwa Ether Channel sedang down. Langkah konfigurasi yang kedua itu adalah untuk kita melihat konfigurasi saluran portnya menggunakan perintah begin interface port channel. Ini untuk menampilkan keluaran yang lebih terperinci, menunjukkan bahwa ada mode VAGP yang tidak komplit saat kita mengkonfigurasi pada switch 1 dan 2. Langkah yang ketiga
untuk kita memperbaiki konfigurasinya dengan perintah no interface port slash channel 1. Setelah itu interface range FA0 slash 1. Setelah itu dengan channel group one mode describable, itu akan menunjukkan permasalahannya. Setelah itu ada no shutdown, setelah exit interface port channel 1. Setelah itu switch port mode turun dan end. Nah, untuk yang langkah ketiga kita memverifikasi konfigurasi dengan perintah show ether channel summary. Nah, ether channel kini telah aktif sebagaimana diverifikasi oleh keluaran perintah show ether channel summary. Selanjutnya pada 6.4.3 what did I learn in this module? Apa yang kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama itu ada Ether Channel Operation atau operasi Ether Channel. Untuk meningkatkan lembar pita atau redundasi, beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat. Namun STP akan memblokir tautan redundan untuk mencegah terjadinya loop switching. Ether channel adalah teknologi agresi tautan yang memungkinkan tautan redundan tunggal, redundan antarmuka yang tidak akan diblokir oleh STP. Ether channel mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Ether channel menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan lebar pita, dan redundasi antarmuka sekular, router, dan server. Saat Ether channel dikonfigurasi, maka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Ether channel memiliki beberapa keunggulan serta beberapa pembatasan implementasi. Ether channel dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, yaitu PAGP atau LACP. Protokol ini menggunakan port dengan karakteristik serupa untuk membangun saluran melalui negosiasi dinamis dengan saklar yang berdekatan. Saat tautan Ether channel dikonfigurasi menggunakan PAGP milik Cisco, maka paket PAGP dikirim antar port yang mendukung Ether channel untuk negosiasi pembentukan saluran. Mode untuk PAGP adalah aktif, PAGP diinginkan, dan PAGP otomatis. LACP menjalankan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ethernet Ether Channel karena LACP merupakan standar IEEE. Ia dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel dengan lingkungan multi-vendor. Mode untuk LACP adalah aktif, LACP aktif, dan LACP pasif. Yang kedua adalah konfigurasi Ether Channel. Pedoman dan batasan berikut berguna untuk mengkonfigurasi Ether channel. Yang pertama itu ada Ether channel support. Ether channel support ini semua antarmuka Ethernet pada semua modul harus mendukung Ether
channel tanpa persyaratan tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus berdekatan secara fisik atau pada modul yang sama. Yang kedua, speed and duplex. Konfigurasi semua antarmuka dalam Ether channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Yang ketiga ada VLAN match. VLAN match ini mengkonfigurasi semua antarmuka dalam bundle Ether channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai drone. Yang terakhir ada range of VLAN. Ini mengkonfigurasi Ether channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan sama pada semua antarmuka dalam Ether channel trunking. Selanjutnya untuk konfigurasi Ether channel dengan LACP memerlukan 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan antarmuka yang menyusup grup Ether channel menggunakan perintah rentang antarmuka dengan konfigurasi global. Yang kedua, buat antarmuka saluran port dengan perintah mode pengidentifikasi grup saluran aktif dalam mode konfigurasi rentan antarmuka. Dan yang ketiga, untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antarmuka saluran port masuk ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah interface port channel diikuti dengan pengenalan antarmuka. Selanjutnya, verifikasi dan pemecahan masalah Ether channel. Pada sejumlah perintah untuk memverifikasi konfigurasi Ether channel termasuk show interface port channel, show interface Ether channel summary, dan show Ether channel port channel, dan yang terakhir show interface Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi 4 masalah. Yang pertama, port yang ditetapkan dalam Ether channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi dengan trun port dengan VLAN asli yang berbeda, tidak dapat membentuk Ether channel. Yang kedua, trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether channel tetapi tidak semuanya. Yang ketiga, jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether channel meskipun PAGP diatur ke mode otomatis atau diinginkan. Yang terakhir, opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LACP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Mungkin itulah presentasi kami dari modul 6. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.